Melanjutkan pertemuan yang kemarin, malam hari ini kita akan mempelajari mengenai babu alamatin nasbi, bab mengenai alamat nasab. Kalau kemarin pembahasannya adalah alamatur raf'i, tanda-tanda huruf rafa, yang mana terdapat 4, yaitu dhamma, waw, alif, dan juga tetapnya nun. Kali ini yang kita pelajari adalah tanda-tanda dari alamatun nasbi. Kalau tanda asal dari nasab itu adalah fathah. Hanya saja ada beberapa tanda lainnya untuk alamat nasab. Kita mulai. Linasbi khamsun wahya fathatun alif kasrun waya thumma nunun tanhadif. I'rab nasab mempunyai 5 tanda, yaitu fathah, alif, kasroh, iya, dan terbuangnya nun. Kalau rofa memiliki 4 tanda, nasab memiliki 5 tanda. Yang pertama, fansib bi fathin ma bi dhammin qatrufi illa kahindati fa fathuhu muni. Fathah sebagai tanda i'rab nasab berada pada 3 tempat, yaitu isim mufrad seperti musliman, jamak taksir ar-rijala, yang terakhir adalah fi'il mudhari ayyadriba. Ini yang fathah. Ada isim mufrad contohnya musliman. Kalau rofa musliman ini dibacanya muslimun. Kalau isim mufrad ketika rofa dibaca doma muslimun. Jamak taksir ar-rijala, kalau rofa ar-rijalu. Fi'il mudhari yadriba, kalau rofa yadribu. Jadi ini sama rofa nasabnya menggunakan fathah dan dhamma. Itu yang pertama. Untuk i'rab, untuk tanda fathah ada 3. Kemudian waja'al linas fil khamsatil asma alif wansib bikasri jam'ata nisin urif. Alif berada di satu tempat, yaitu asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Kalau kemarin tanda asmaul khamsah rofa menggunakan waw, sementara nasabnya sekarang kalau asmaul khamsah itu menggunakan alif. Kalau kita perhatikan dengan contoh yang kemarin, asmaul khamsah itu rofaknya dengan dhammah, nasabnya dengan alif. Contohnya abaka, akhoka, faka. Apa? Ini semuanya menggunakan fathah. Dan syaratnya sama, sebagaimana kemarin yang menggunakan waw, harus dimudofkan pada lafadz lain. Harus ada lafadz ini, harus ada lafadz setelahnya. Ini kan nyambung kepada domir. Ada contoh misal yang nggak nyambung pada domir. Misal Abu Hurairah. Abu Hurairah. Ini berarti i'rab Abu Hurairah, abunya i'rab Ropa. Bukan. i'rab Apa? tanda rofanya menggunakan waw. Wow. Nah, ini yang saya katakan, kalau asmaul khamsah itu harus sambung dengan lafaz lain. Hurairata, ini namanya mudhof, harus mudhof pada kalimat lain. Kalau rofa menggunakan waw, maka nanti ini kalau nasab maka bacaannya adalah Apa? Aba Hurairat. Apa? Kalau dinasabkan. Jangan terkecoh ya, tanda i'rabnya itu adalah alifnya, kan fathahnya. Sebagaimana ini tanda i'rabnya adalah waw, Wow. kan dhammahnya.
Itu untuk asmaul khamsah. Alif berada di satu tempat yaitu asmaul khamsah. Kemudian setelah fathah alif, iya. Iya berada pada dua tempat, yaitu pada jam isim tasniyah, muslimaini, jamak mudzakkar salim, muslimina. Hmm. Ini. Kalau jam isim tasniyah, ketika rofa, bacanya gimana, Marit? Muslimani. Mus. Muslimaini. Kalau rofa, Muslimaini. muslimani. Alif nun. Menggunakan alif nun, muslimani. Kalau jamak taksir, jamak mudzakkar salim, rofanya dibaca Muslimuni. muslim. Muslimuna. Muna. Nah, menggunakan waw, nun, Wow, dan kalau nggak musakkar salim itu muslimuna. muslimuna, muslimina. Kalau sintesnya muslimani, muslimaini. Muslimaini. Maini. Kalau misalkan ada lafadz seperti ini, cuma nanti nggak ada harokatnya misal ya, ini mau dibaca ma ini apa mina? Nanti teman-teman dilihat lafadz sebelumnya, ini cocoknya dijadikan tasniyah apa jamak. Kalau dijadikan tasniyah berarti mina, ma ini. Kalau jamak, mina. Juga pembedanya adalah nunnya. Kalau harokat nunnya ini, kalau kasar berarti tasniyah, kalau fathah jamak mudzakkar. Dan fathah jamak mudzakkar. Kemudian tanda yang berikutnya adalah hadfun nun. Hadfun nun itu cuma di afalul khamsah. Kalau kemarin afalul khamsah itu rofa dengan tetapnya nun, kalau nasab dengan membuang nun. La yaf'ala. Ini aslinya kalau rofa dibaca Yaf'alani. yaf'alani. Taf'alani. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alin. Nah, Jadi ketika rofa nunnya ditampakkan, ditetapkan, kalau nasab maka nunnya dibuang. buang. Terakhir adalah kasroh. Nah ini yang agak beda. Kasroh itu menjadi tanda nasab bagi jamak muannas salim. Jadi jamak muannas salim itu nasabnya menggunakan kasroh. Muslimatin. Jamak muannas muslimatin. Kok dulu Maka muslimatun? kalau teman-teman perhatikan di Al-Quran itu biasanya lafaz as-samawat itu biasanya kasroh. Misal ada lafaz ja'ala samawati wal ardo. Biasanya gitu atofnya. Samawati wal ardo. Itu bukan, samawati itu bukan jar, melainkan nasab. Tapi nasabnya menggunakan Ah, asro. Misal ini entah ayat berapa. Biasanya ada itu samawati wal ardo. Samawati wal ard. Nah, di sini samawati wal Wal ard. ardo. Ini kan fathah, ini jar, ini kasroh. Jadi ini atof. Atof itu adalah apa ya? Penghubung. Jadi i'rabnya harus sama. Antara yang diatofkan ini harus sama. Misal, ja'a zaidun wa bakrun, ra'aitu kitabun wa qalamun, kitaban wa qalaman. Itu harus sama. Kalau fathah, maka setelahnya juga fathah. Kalau kasroh juga kasroh. Di dalam contoh ini, sama-sama nasab. As-samawati, nasabnya menggunakan Wal kasroh. ard. Kenapa di sini menggunakan kasroh? Karena merupakan jamak muannas Salim. salim. Tandanya kalau ini jamak muannas salim, ini tanda jamak muannas salim nih yang bisa dijadikan tanda. Kalau ada alif sama tak panjang itu kemungkinan besar lafaz itu adalah jamak muannas
salim. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup. Kok bisa tandanya kasroh? Lah, kalau pertanyaannya kok bisa itu saya jawabnya gimana ya? Itu kayaknya udah kaidah. Kaidah dari bahasa Arab. Makanya ketika bentuk jamak muannas salim ini menggunakan kasroh. Kalau alasan spesifiknya saya kurang tahu. Ini kalau kita simpulkan, kalau yang nasab itu ada 4, 5, fathah, alif, kasroh, ya, dan hadfun nun. Yang fathah itu isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari, asmaul khamsah alif, kasroh itu jamak muannas salim, yang ya itu tasniyah jamak mudzakkar salim. Yang membuang nun ada falul khamsah. Nih kesimpulannya materi malam hari ini. Kemudian ini kalau kita talkhis, kita simpulkan dengan pelajaran yang kemarin. Kalau isim mufrad, kemarin dijelaskan apa itu isim mufrad? Isim tunggal, isim pertama. Isim bermana tunggal. Ya, Pertama satu. misal kitabun muslimatun berarti satu muslim. Isim mufrad itu kalau rofa menggunakan dhammah, nasabnya menggunakan fathah. Kemudian isim tasniyah, isim yang bermakna Dua. Wah, rofanya menggunakan alif, nasabnya menggunakan ya, Ya. contohnya muslimani ketika rofa, ketika nasab maini, Muslimaini. kemudian ada jamak muannas salim, muslimatun. Tandanya jamak muannas salim itu ada alif ta ya. Teman-teman harus bisa alif ta, nandai ya. Oh, kalau lafaz kayak gini jamak muannas. Kalau jamak muannas salim, rofanya menggunakan dhammah, nasabnya menggunakan kasroh, kasroh. Hmm. Jadi muslimatun, nasab muslimatin. Tin. Kemudian jamak mudzakkar. Jamak mudzakkar rofa dhammah, rofa dengan waw, nasabnya menggunakan iya. ya, Kalau tandanya jamak mudzakkar gimana? tanda jamak mudzakkar wawu, Di belakangnya ada waw nun atau ya nun. Kemudian jamak taksir. Ketika rofa dibaca dhammah, ketika nasab dibaca fathah, fathah. Kitabun dan kutubun dan kutuban. Kemudian ada asmaul khamsah. Rofanya dengan waw, nasabnya dengan alif. alif, Ka dan abaka. Syarat asmaul khamsah bagaimana? alif, Syarat asmaul khamsah Harus diidofat. harus idhofah, diidofahkan kepada kalimat lain. Kalau nggak idofah, maka cara i'rabnya menggunakan apa? Domah atau fathah. Kalau nggak mudof, maka i'rabnya menggunakan dhammah fathah. Jadi langsung abun, aban, dan abin. Nanti Abin. kalau mudof, menggunakan waw dan alif. Kemudian berikutnya fi'il mudhari yang sohi. Sohi itu maksudnya tidak ada huruf ilatnya ya. Itu kalau rofa menggunakan dhammah, kalau nasab menggunakan Fathah. yudribu, menunjukkan yadriba. Untuk fi'il mudhari yang pada khamsah, yang terakhir, rofanya menggunakan tetapnya nun, nasab jazm, wang, Nun. yadribani, dan
riba. Riba Riba. membuang huruf nunnya. Belajar kitab. Ternyata mudah ya. Mudah sekali. Alhamdulillah kalau paham. Materi hari ini selesai. Ini saya coba ngoreksi ya yang teman-teman, coba beberapa saya coba koreksi di sini. Ini yang kemarin, yang Rofa. Ini punya siapa ini? Ini hadir kah yang kerjakan ini? Coba kita perhatikan. Ini yang Rofa. Coba perhatikan. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Ini al-malu, oh, hijau, Rofa dengan domah, berarti betul dah. Wal banuna, ini rofanya dengan wow. Kenapa dengan wow? Yang zakar. Karena jumlah Jamak mudzakkar. mudzakkar. Jama mudzakkar salim. Lah ini yang saya maksud dengan atof. Wow di sini nih namanya wow. Atof. Atop. Atof itu artinya kata sambung. Jadi irob yang di depan harus disamakan. Irob yang di belakang harus disamakan dengan yang di depan. Kalau yang di depan itu rofa, maka yang di belakang di sini juga dibaca rofa. Rofa. Misal saya rubah al-mala, maka di sini bacanya Al-banana. Banin. Al-banin. wal. Al-banan. Banin. Kalau nasabnya jerofa jama menggunakan ya nun. Wal bani Wal wal banina. Al-banina. wal banina. Al malu al mala wal banina. Banina. Zinatul hayatid dunya. Ini rofa. Ini masuk yang mana ini? Zinatul sama al malu ini. Isim apa? Zinatul wal malu ini isim apa? Mufrad. 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 Hayatid dunya wal baqiyatu. Wal baqiyatu ini isim apa? Mufrad. Kan. Jamak. Jamak. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Hanya ada kan di belakangnya ya. Kebanyakan kalau di mushaf Quran itu alif A-nya itu ditulis seperti ini, alifnya menggunakan harokat, bukan ditulis alif biasa. Solihat ini juga masuk jama' muannas salim. Salim. Khairun inda rabbika. Nah ini sawaban, sawaban ini masuk i'rab apa berarti? Nasob. Ada nasabnya Ah, ha. Kenapa fathah? rod. Semuf. Karena isim mufrad. Kemudian ini wal mu'minuna wal mu'minatu. Ini jamak mudzakkar salim, ini jamak muannas. Mu'anas. Coba andaikan ini saya baca wal mu'minina, maka di sini Wal mu'minati. Wal di sini saya nasabkan wal mu'minina. Ini nasabnya jadi Wal mu'minat. mu'minati apa mu'minata? Wal mu'minati. mu'minati. Kenapa mu'minati? Berbaris atas dengan Kasroh mana salim tanda nasabnya menggunakan. kasroh. Alif ta. Jadi sama-sama nasab, cuma nasabnya menggunakan kasroh. Kasroh. Ba'duhum awliya'u ba'din. Aulia itu masuk isim. Mufrad. Aulia itu jamak taksir. Nanti saya jelaskan sebentar mengenai jamak taksir. Ini saya jelaskan dulu ya jamak taksir ya. Ini materi selingan. Jadi nanti bisa dipelajari.
Jamak taksir. Ini materinya saya kutipkan dari materi Al-Miftalil Ulum. Ada yang pernah dengar? Belum. Itu materi baca kitab dari Pondok Sidogiri. Jadi jamak taksir itu adalah isim yang bermakna banyak dengan merubah bentuk mufrad ke wazan tertentu. Ini namanya jamak taksir. Jadi kalau jamak mudzakkar sama jamak muannas itu kan bentuk mufradnya gak ada perubahan kan ya. Misal muslimun itu gak ada perubahan, tinggal ditambah waw nun atau alif ta. Mu'minuna itu kan gak ada perubahan. Kalau jamak taksir itu bermakna banyak dengan merubah bentuk mufrad ke wazan tertentu. Ini jamak taksir itu ada dua. Ada namanya jamak qillah. Qillah itu dari hitungan 3 sampai 10. Yang kedua ada kasroh. Hitungan 10, 11 sampai seterusnya. Tuh yang pertama. Kemudian wazan. Wazan. Kalau yang qillah itu ada wazan af'ilatun, af'ulun, fi'latun, dan af'alun. Ini yang wazan-wazan jamak qillah. Kalau kasroh, wazannya fu'ulun, fu'mulun, kemudian fi'alun, fi'alun, fa'alun, fu'alun, fa'alatun. Ini yang disebut dengan jamak taksir. Ini pengenalannya aja ya. Praktiknya nanti saya perjelas. Af'ilatun, af'ulun, fi'latun, af'alun. Jadi kalau ada lafaz yang wazannya atau harokatnya itu sama dengan harokat wazan-wazan ini, maka itu disebut dengan jamak taksir. Contohnya, kitabun itu bentuk mufrad. Kalau jamak dari kitabun apa? Kutubun. Kutubun. Rasulun itu mufrad. Jamaknya rasul. Rusulun. Rusulun. Ikut wazan rusulun, berarti ikut wazan uulun. Uulun. Kemudian Uulun. itu jamak dari pintu apa? Babun, jamaknya babun. Babun. Abwabun. Abu, Abwabun. berarti wazan Af'alun. af'al, Alun. babun, dan seterusnya. Itu namanya jamak taksir. Seperti contoh ini, auliyaun ini ikut wazan af'ilatun. Af'ilah.
Kemudian ya'murun. Ya'muruna ini fi'il mudhari tetapnya nun. Afalul khamsah, rofa dengan tetapnya nun. Ya'muruna. Berarti kalau Ya'muruna. nasab dibaca Lan ya. Ya'muraini. ah, itu nasab isim pastinya. Ya'murina. Lan ya'muru. Ya'murina. Ya'murina. Lam ya muru. Muru. Ya'murina. Lam ya muru. Ya'murina. Bukan ya murin, ya muru. Kalau ya muri Ya'muru. itu ini bingung dari anu berarti ini bingung jamak. Jamak taksir. Kalau muslimuna muslimina ini tanda untuk jamak taksir isim. Kalau af'alul khamsah rofa dengan tetapnya nun, nasab jazmnya membuang nun. Yaf'aluna menjadi yaf'alu. Jadi nunnya dibuang. Buang. Berarti dalam contoh ini ya'muruna ketika nasab menjadi Ya'muru. yanhauna menjadi Yanhau. yanhaun. Yukimuna Yukimu. yukimu. Yuktu yuti'u sama muada. Yuti'una Allah wa rasulahu. Tu rasulahu nasab. Punya itu kalimat apa punya itu? Isim apa? Domir. Isim domir. Punya isim domir. Ulaika. Isim apa ulaika? Isaroh. Ulaika masuk isim isim. Sayarhamuhum. Yarhamu itu fi'il mudhari ya. Sinnya itu tanda fi'il mudhari. Sayarhamu. Seperti keterangan pertama, sayarhamu. Berarti itu yarhamu itu fi'il mudhari ya apa? Rofa. I'rab rofa. Tanda rofanya menggunakan Duma. dhamma. Kalau nasab dibaca Yarhama. Saya sama. Famahun. Inna Yarham. azizun hakim. I'rab rofa isim mufrad. Kalau nasab dibaca Azizan hakiman. dan hakim. Azizan. Nah ini semua ini. Ini yang rofa dengan alif. Oh ini ada fihima ainani naddo khotani. Apa? Ini punya ini yang domah. Salamun. Solihatin. Ini kok solihatin domah. Ini kalau domah bentuknya solihah, solihatu, yuhibbu, akhuka, dolimuna, nafi'una, musinani, ustadzani, kolamani, yadribuna, taftahun. Ini afalul khamsah tetapnya nun. Yadribuna, taftahuna, yas'aluna. Dah bagus terus. Ini di yang kemarin. Coba yang nasab di sini mana? Tanzila. Tanzila, tanzila, i'rab nasab, tanda nasabnya menggunakan Ah. fathah. Ya. Tanzila menggunakan fathah. Kemudian ini litundhira fi'il mudhari. Nasab Hitung hiro. fathah lam. Ini lam ini bukan lam huruf jar ya. Kalau lamnya masuk ke fi'il berarti lamnya itu amil nasab. Kalau lamnya masuk isim berarti amil huruf fi'il mudhari. Huruf. Kemudian ada kauman. I'rab nasab. Irab nasab. Undira abahum fahum ghafilun. Laqad haqqo. Haqqo itu kalimat fi'il ya. Karena didahului Fi'il.
Fahum la yu'minun. Fi'il mudhari' rafa. Kalau nasab dibaca La yu minu. yu'min. Wawnya nunnya dibuang, ditambah alif. Alif. Harus ada alif. Itu alif tambahan itu. Inna ja'alna fi a'nakim aghlalan. Ini nasab juga. Fahya ilal adhqan fahum mukmahun. Saddan nasab isim mufrad. Kalau rafa dibaca Sadun. Satun. un. Wa min khalfihim saddan faghisaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Nah, rafa dan nasab selesai. Ada pertanyaan? Silakan yang bertanya. Yang tadi mengerjakan mungkin Bing. Ada pertanyaan? Untuk malam hari ini tugasnya lanjut mencari yang nasab. Kalau kemarin udah cari yang rofa, sekarang yang nasab. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Ini peserta kursus rata-rata masih kuliah. Ada yang kuliah atau ada yang pesantren? Pesantren. Ada yang di pesantren sambil sekolah. Kerja. Ada yang udah SMA. Ya. ada yang Pesantren. ini pokok semangat aja belajarnya. Iya. Yang penting itu sering-sering praktek kalau dibaca kitab. Kalau dari awal ya belajar kitab ini kan masih ada harokatnya. Nanti kalau gak ada harokatnya gimana itu sering-sering baca aja. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri ya pertemuan malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Rekamannya kalau nggak nanti besok saya upload di YouTube biar bisa dilihat lagi. Kalau ada salah bisa dikoreksi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.